Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat salehah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka saling menyapa, saling sharing, dan saling memberikan motivasi untuk sahabat muslimah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini merupakan salah satu wasilah kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dari dahulu hingga hari ini. Baiklah, untuk sahabat soleha yang baru bergabung, perkenalkan saya Dwi Permatasari. Insya Allah akan menyampaikan materi yang sangat menarik, yang mudah-mudahan dengan adanya materi ini teman-teman semakin termotivasi untuk istiqomah dalam menjalankan sholat yang menurut pendapat saya adalah sholat yang merupakan kesempatan emas. Karena di sholat tersebut kita lebih intens lagi mengutarakan keinginan-keinginan kita. Sholat ini biasakan dilakukan ketika sunyi, ketika orang-orang tertidur lelap, dan seorang mukmin bangun untuk melaksanakan sholat tersebut. Ya, sholat yang kita bahas adalah qiyamul lail, sholat tahajud. Betul sekali. Sahabat muslimah dimanapun berada, beruntunglah orang-orang yang rutin melaksanakan tahajud. Mengapa? Karena dengan dia melaksanakan sholat tahajud, dia akan semakin akrab dengan Rabb-nya, akan semakin dekat dengan Rabb-nya. Dan dia tidak akan segan-segan untuk mengadukan apa yang ia rasakan kepada Rabb-nya. Kenapa? Karena intensitas pertemuannya dengan Rabb-nya ketika sholat tahajud itu membuat hatinya lebih tenang, membuat perasaannya lebih damai. Teman-teman muslimah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin berpesan terlebih dahulu kepada teman-teman muslimah di luar sana yang sedang melaksanakan sholat tahajud, merutinkan sholat tahajud. Saya pribadi mengucapkan selamat dan bangga kepada teman-teman yang istiqomah. Karena tentu saja yang paling mahal di dunia ini adalah ketenangan hati. Jadi kalau hati kita sudah tenang, apapun cobaan yang ada, kita bisa mengadukannya kepada Allah. Bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Bukan pula di media sosial, tapi kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat yang soleh dan soleha, sholat tahajud memang merupakan sholat yang tergolong sholat sunnah. Tapi ketika kita merutinkan sholat tahajud ini, maka ketika kita ketinggalan satu malam saja tidak melaksanakan ibadah tahajud, maka rasanya ada yang hilang, ada rasa penyesalan. Kenapa kita melalaikan waktu untuk bertemu, mengadu kepada Allah. Teman-teman, percaya atau tidak, ketika kita merutinkan sholat tahajud, maka apapun masalah yang ada dalam hidup kita adukan kepada Allah. Kita bawa dalam sujud kita. Kita menangis sepuasnya bila perlu di hadapan Allah. Tidak di hadapan manusia. Karena ketika kita sudah menyerahkan masalah kita, keinginan kita kepada Allah, maka biarkan Allah yang menentukan kapan keinginan atau masalah itu akan selesai. Karena Allah lah yang menggenggam nasib kita. Ketika kita sudah berusaha, namun cobaan datang, maka jangan khawatir.
bersimpuhlah di hadapan Allah. Bersimpuhlah ketika tahajud. Lalu bagaimana ketika kita ingin merutinkan? Yang pertama teman-teman harus siapkan dulu niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Begitulah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika kita sudah meniatkan di dalam hati kita untuk bertahajud, insya Allah kita akan terbangun. Kalaupun tidak terbangun, kita ikhtiar lagi menyalakan alarm, tidur lebih awal. Itu merupakan ikhtiar kita. Lalu ketika kita sudah mulai terbangun, kita harus ya kalau perlu membaca doa sekuat-kuatnya untuk tidak dihalangi niat kita tersebut. Kita bismillah, kita tutup jalan iblis atau syaitan untuk menggoda kita untuk tidur dengan mengucap lepas bismillah. Kemudian kita langkahkan kaki kita ke tempat duduk. Mungkin suasana sunyi membuat kita agak malas ya, membuat kita berpikir untuk kembali ke tempat tidur. Namun, teman-teman harus tahu, pahalanya yang teman-teman berikan, luangkan waktu itu, tidak akan bisa dibalas kepada kekayaan dunia. Nilainya ibadah tersebut, makbulnya doa kita nantinya, itu semua tidak akan terbayarkan. Maka dari itu, saking banyaknya imbalan-imbalan tersebut, maka segeralah mengambil wudhu dan ikhtiarkan untuk sholat. Jika teman-teman sholat tahajud di malam yang satu, yakinlah para malaikat akan melihat teman-teman. Allah yang tidak pernah tidur akan menyaksikan teman-teman. Allah bangga ada hambanya yang mau mengadukan masalahnya, keinginannya kepada Rabbnya. Di 2 rakaat pertama teman-teman akan merasakan bahwa teman-teman adalah orang terpilih yang bisa bangun mengalahkan letihnya ataupun mengalahkan ngantuk. Kemudian teman-teman terbang. Kemudian di rakaat kedua tersebut teman-teman menghantamkan doa atau memanjatkan doa. Teman-teman berkeluh kesah. Apapun masalah yang teman-teman hadapi, teman-teman tujukan hanya kepada Allah. Teman-teman yakini bahwa hanya Allah tempat mengadu. Teman-teman yakini bahwa hanya Allah ya lah yang mampu menyingkirkan kesedihan hati teman-teman. Teman-teman bawa sujud teman-teman. Teman-teman bisikan apa yang teman-teman ingin. Teman-teman boleh menangis. Teman-teman boleh mengadu kepada Rabbnya ketika teman-teman tidak bisa puas kepada manusia. Mungkin teman-teman pernah sakit hati atau teman-teman mungkin dalam masalah saat ini. Bersikulah kepada Allah dan tidak pernah menolak doa-doa orang yang teraniaya, doa-doa orang yang selalu tahajud. Namun yang terpenting adalah doakan kedua orang tua kita. Panjangkan umurnya dan berikanlah kita kesempatan ya, untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Doakan pula anak-anak. Doakan suami, doakan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu, jika teman-teman masih merasa ada yang menjanggal di hati, maka mintakan kepada Allah untuk bisa meluruskan hati kita supaya hati kita lurus. Jangan kau gunakan waktu tahajud untuk membalas doa-doa yang tidak baik kepada orang yang zalim. Tapi minta kepada Allah untuk meluruskan hati kita, meluruskan niat kita. Karena yakinlah, sebenarnya kamu adalah orang baik karena hanya orang baik yang mau mengalahkan letih ngantuk untuk bisa bermunajat kepada Rohnya. Lalu engkau bangun kembali, engkau bawa badanmu melaksanakan 2 rakaat berikutnya. Lalu kau semailah mimpi-mimpi. Kau ucapkan
mendapatkan semua yang kau inginkan. Kau bersujud, kau bersimpuh. Ketika kau bersimpuh, itulah kau akan merasa kau berbisik di bumi. Tapi yakinlah para malaikat membawa doamu itu ke langit. Ke langitnya Allah. Lalu kau akan sadar betapa sebenarnya kita di dunia ini. Kau akan sadar bahwa kau hanyalah milik Allah. Ketauhidan akan bertambah, teman-teman, ketika kita melaksanakan tahajud. Lalu setelah selesai tahajud, teman-teman menutup dengan witir, dengan rakaat yang ganjil, 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Ketutup sholat witir itu untuk qiyamul lail. Lalu tidak hanya itu, kau bawa kitab suci, kau baca Al-Quran sambil menunggu waktu sholat subuh datang. Maka disitulah bongkahan-bongkahan pahala yang akan kau tuai layaknya permata di dunia. Baiklah, untuk teman-teman yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud, saya berdoa semoga kau diangkat derajatnya oleh Allah. Dan semoga mimpi-mimpimu segera tercapai. Dan semoga kau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, jika engkau tidak menuai apa yang engkau usahakan di dunia, maka yakinlah Allah sudah menyiapkan balasannya di akhirat. Sudah menyiapkan kenikmatan di akhirat. Sudah membangunkan istana untuk orang-orang yang rajin bertahajud. Orang-orang yang mau tauhidkan Allah. Orang-orang yang hanya mengadu kepada Allah. Maka muslimah, jika engkau adalah seorang wanita muslimah, ditambah dengan kesolehanmu, ditambah dengan kerutinanmu, ditambah dengan tahajudmu, yakinlah bahwa kau adalah seorang wanita muslimah yang baik. Dan istiqomahlah dengan apa yang sudah menjadi rutinitas kebaikan. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.